Keputusan Coach Sintayong dalam memilih pemain di 2 laga terakhir benar-benar membuat publik keheranan. Mulai dari eksperimen starting 11, hilangnya nama Eliano di list pemain, Tom Hai yang tak diturunkan sejak menit awal hingga pemilihan pemain yang dirasa kurang pas dari segi pengalaman dan menit bermain di klub, jelas membuat kita bertanya-tanya apa maksud dari Sintayong sebenarnya. Berbagai pihak benar-benar dibuat bingung dengan keputusan pelatih asal Korea Selatan itu, sebab nyatanya pun hasil yang diraih tak bisa memuaskan publik. Bahkan pengamat sepak bola tanah air Justinus Laksana yang sudah expert di bidang ini mengkritisi keputusan Sintayong yang kurang bisa memaksimalkan potensi pemain. Di sini, Coach Justin menyoroti perlakuan Sintayong terhadap Tom Hai di timnas Indonesia. Tom Hai sendiri merupakan pemain gelandang yang memiliki peran besar bagi skuad Garuda. Ia termasuk pemain serba bisa karena mampu bermain dalam posisi bertahan maupun menyerang. Bahkan Tom Hai juga sempat mencetak gol saat timnas Indonesia bertandang ke Cina di bulan lalu. Namun menurut Coach Justin selama ini bakat Tom Hai benar-benar belum dimaksimalkan oleh Sintayong, yang mana menurut mantan pelatih timnas futsal itu, Tom Hai bukanlah pemain yang harus dipaksakan untuk bekerja keras bolak-balik di lapangan. Menurutnya, pemain berjuluk The Professor tersebut punya kemampuan yang sangat hebat untuk memberikan umpan jauh ataupun crossing, bahkan hampir semua crossingnya selalu tepat sasaran yang seharusnya bisa menjadi senjata andalan tim. Bakat inilah yang seharusnya dimanfaatkan dengan baik oleh Sintayong, tapi sayangnya Coach ini dinilai Justin tak memanfaatkan bakat dari Tom Hai tersebut. Coach Justin memperingatkan bahwa jika potensi ini terus diabaikan, kualitas sang pemain bisa saja mengalami penurunan. Maka dari itu, Coach Justin menekankan pentingnya membagi peran sesuai dengan kekuatan utama setiap pemain, dan Tom Hai perlu ditempatkan pada posisi yang memungkinkannya untuk memaksimalkan kemampuan terbaiknya. Pemanfaatan yang tepat atas bakat ini dapat memberikan keuntungan besar bagi timnas Indonesia, baik dalam menghadapi lawan-lawan tangguh maupun menciptakan peluang untuk mencetak gol. Nah, kemudian selain Tom Hai, Coach Justin juga menyebut kalau keputusan Sintayong dalam menurunkan Rafael Struijk disebut kurang efektif dalam menjalankan peran di depan. Ya, seperti yang kita tahu, salah satu masalah yang dihadapi oleh timnas Indonesia adalah dari sektor serang. Hingga kini timnas Indonesia masih begitu kesulitan dalam mencetak gol. Bahkan ketika menghadapi Jepang kemarin pun timnas Indonesia tak mampu memberikan banyak serangan yang berbahaya. Nah, menurut Coach Justin, permasalahan utama dari susahnya timnas Indonesia mencetak gol ini adalah tugas yang diberikan kepada Rafael Struijk. Rafael yang saat melawan Jepang ditugaskan untuk ikut membantu pertahanan sehingga turun jauh ke belakang, membuat sang pemain tak mampu untuk cepat kembali ke depan ketika timnas Indonesia harus melakukan serangan balasan. Alhasil, serangan balasan skuad Garuda sangat mudah dipatahkan oleh sang lawan. Oleh karena itulah, Coach Justin meminta agar Sintayong menugaskan Rafael Struijk tetap di depan dan menyimpan tenaga agar bisa maksimal saat serangan balasan. Sama dengan yang dilakukan oleh Jepang, di mana taktik ini cukup berhasil untuk melakukan serangan balasan yang berbuah gol. Tak cuma Tom Hai ataupun Rafael Struijk, Coach Justin juga tak ketinggalan menyoroti dicoretnya nama Eliano Reinders dalam daftar susunan pemain yang dibuat Sintayong. Pelatih asal Korea Selatan itu hanya diizinkan membawa 23 nama ke dalam daftar susunan pemain sehingga harus mencoret 4 nama. Ivan Cenel sudah pasti dicoret karena harus menjalani sanksi akumulasi kartu. Alhasil Sintayong harus mencoret 3 nama lain dengan memutuskan mencoret nama Eliano Reinders, Yaja Sayuri dan juga Egy Maulana Fikri. Buat Eliano, dicoret dari skuad timnas Indonesia merupakan yang kedua beruntun yang harus dialami pesepak bola 24 tahun ini. Sebelumnya, adik dari Tiani Reinders itu dicoret beberapa jam sebelum timnas Indonesia menghadapi Cina di Qingdao Oktober lalu.
Dan kembali dicoretnya nama pemain Eredivisie ini sontak membuat Coach Justin dan mungkin seluruh publik bingung. Kok bisa pemain Eredivisie seperti Eliano Reinders kalah saing dengan pemain Liga 1? Dibandingkan musim lalu, performa Eliano Reinders memang jauh berbeda, di mana di musim lalu dalam 12 pekan awal Eredivisie, Eliano selalu bermain sebagai starter. Tapi meski begitu, Eliano tetaplah pemain berkualitas yang telah ditempa di level tertinggi Belanda, yang secara pengalaman dan jam terbang, jelas Eliano mutlak di atas dari beberapa pemain yang justru masuk DSP Sintayong. Maka dari itu, dengan keputusan ambigu yang diambil Sintayong ini, Coach Justin bahkan mengangkat tangannya tanda setuju untuk memecat Coach dari kursi kepelatihan bila mana tak bisa memenuhi target 4 besar yang telah dicanangkan. Ya, dengan catatan timnas Indonesia bisa menyapu bersih 3 kemenangan pada laga kandang, Coach Justin sependapat dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir tentang target yang diberikan kepada Sintayong untuk membawa timnas Indonesia setidaknya berada di peringkat keempat. Dan gue setuju sama Erick Thohir kalau bilang ya nggak ada diskusi lagi, harus masuk 4 besar. Harga mati. Ya, emang targetnya ya. Gue setuju. Dan kalau sana nggak masuk 4 besar, Sintayong pecat. Dan kalau amit-amitnya Sintayong beneran dipecat, warganet tanah air bahkan telah menyarankan Erick Thohir agar menunjuk pelatih kelas dunia untuk menangani timnas Indonesia. Tagar STY yang kembali menggema di media sosial regional Indonesia buntu dari hasil minor yang didapat skuad Garuda, tentu membuat banyak pihak memperkirakan siapa pelatih pengganti yang cocok buat menangani tim merah putih. Saran soal pelatih baru ini bahkan langsung mereka sampaikan di kolom komentar salah satu postingan Instagram Pak Erick Thohir. Awalnya, salah seorang penggemar menyarankan agar Pak Erick menunjuk salah satu pelatih yang baru naik daun, yakni Ruud van Nistelrooy. Diketahui baru-baru ini Van Nistelrooy menjabat sebagai pelatih interim di Manchester United, di mana ia menukangi sang setan merah dalam 4 laga di berbagai kompetisi. Hasilnya pun ia mampu mengantarkan anak asuhnya memenangi 3 pertandingan, sementara 1 partai lainnya berakhir seri. Tapi sayangnya manajemen Manchester United lebih memilih untuk mendatangkan pelatih anyar yakni Ruben Amorim. Walhasil pelatih berinisial RVN tersebut harus menganggur untuk saat ini. Nganggurnya RVN inilah yang dianggap menjadi celah bagi PSSI untuk menggaitnya dan menjadikannya pelatih kepala timnas Indonesia yang baru. Akan tetapi beberapa warganet lain juga menyodorkan nama-nama pelatih kelas dunia lagi. Nama Erik ten Hag juga disodorkan kepada ketum PSSI sebab Ten Hag merupakan bos dari Van Nistelrooy di MU. Kemudian nama berikutnya yang disodorkan adalah ex-pelatih mentereng milik Liverpool FC yakni Jurgen Klopp. Soal Klopp, kualitasnya jelas sudah tidak perlu diragukan lagi. Bersama The Reds, pelatih asal Jerman itu telah memenangi 1 gelar Liga Champions, 1 trofi Liga Inggris, 1 UEFA Super Cup, 2 piala Liga Inggris, 1 piala FA dan 1 piala dunia antar klub. Bahkan ia pun sempat mendapatkan penghargaan individual berupa pelatih terbaik dunia pada musim 2018-2019 silam. Tapi meski begitu, tampaknya Pak Erick Thohir sendiri tak ingin terburu-buru untuk memecat Sintayong dari jabatannya. Kemungkinan masa depan pelatih asal Korea Selatan itu baru bisa ditentukan pada April 2025 atau bertepatan dengan berakhirnya putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026.